Jangan lupa hit tombol subscribe, komen, dan like di bawah agar channel ini dapat berkembang ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kelvin Rizko dari Kimia 18. Hari ini kita akan menerangkan tentang analisis komponen asam lemak dan minyak goreng dengan instrumen GCMS atau gas chromatography mass spectrometer oleh Kelvin Rizko. Oke, next. Pendahuluan. Komposisi asam lemak yang menyusun minyak goreng berbeda, itu bergantung pada sumbernya. Meskipun begitu, kandungan yang pasti dalam minyak goreng adalah asam lemak. Asam lemak secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yakni asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Dalam proses industri pangan, asam lemak bebas merupakan salah satu asam lemak yang merugikan bagi manusia karena dia mengandung radikal bebas yang dapat membawa berbagai macam penyakit. Asam lemak jenuh ini terbentuk dari asam lemak tak jenuh yang telah terlepas dari ikatan trigliseridanya. Jadi asam lemak tak jenuh itu gampangnya adalah ketika asam lemak itu memiliki ikatan double bond atau triple bond pada atom karbonnya, sedangkan asam lemak jenuh itu hanya memiliki single bond atau satu ikat saja. Oke, next. Alat dan bahan yang digunakan dalam instrumen GCMS yakni adalah Shimadzu KIPE 2010 Plus dan kolom kapiler RTX 5 ms atau crossbone 5% di vinyl, 95% di metil polysiloen, 30M 0,2 mm ID dengan 0,25 mikrometer. Peralatan untuk persiapan seperti tabung reaksi bertutup ya, gelas piala, pipet tetes, vial, pipet mor, vortex, dan penanganan air bersuhu 80 hingga 90 derajat Celcius. Oke, next. Bahan yang digunakan adalah sampel berupa minyak sawit dan standar internal berupa asam lemak margaret C17 dan paket standar eksternal. Bahan lainnya adalah pereaksi dalam persiapan sampel berupa NaOH metanolik 0,5 N atau 0,5 normalitas, BF3 metanol, heksana, NaCl jenuh, Na2SO4 anhidrous, gas N2 untuk mencegah terjadinya oksidasi atau kerusakan komponen uji. Gas yang digunakan dalam alat kromatografi adalah helium dan nitrogen sebagai fase gerak dalam kolom kromatografi yang akan membawa sampel. Oke, next. Prosedur kerja itu dibagi menjadi dua, yakni pertama proses analisis. Yang pertama adalah preparasi sampel dulu, baru kita proses analisisnya. Oke, next. Tahapan persiapan sampel adalah dengan proses metilasi asam lemak agar dapat menjadi FAME atau FAME yang bersifat volatil. Tahapan reaksi metilasi terdiri dari reaksi penyabunan di mana 1,5 mili NaOH metanolik 0,5 N ditambahkan kepada sekitar 100 mg sampel minyak goreng yang telah ditambahkan 1 mili standar internal atau SI dengan tabung reaksi bertutup. Pengadukan dilakukan dengan vortex dan sebelumnya ditambahkan dengan gas N2. Setelah itu, campuran dipanaskan dalam penanas bersuhu 80 hingga 90 derajat Celcius selama 5 menit. Next. Kemudian setelah dipanaskan kita dinginkan kembali. Setelah itu dilanjutkan dengan penambahan 2 mili BF3 dilakukan dengan pengadukan vortex kembali, lalu dipanaskan pada penangas air bersuhu sama dengan sebelumnya, yakni 80 hingga 90 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah didinginkan, ditambahkan 1 mili heksan ke dalam tabung reaksi untuk mengekstrak FAME dari sampel dan alkohol. Serta ditambahkan 3 mili larutan NaCl jenuh untuk memperjelas bidang pemisahan antara ekstrak dan alkoholnya. Oke, next. Bagian atas atau bagian heksan dipindahkan ke dalam vial, kemudian ditambahkan Na2SO4 anhidrous untuk memerangkap air sehingga mencegah terjadinya air di dalam bahan uji. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam vial kedua dengan hati-hati agar Na2SO4 anhidrous tidak ikut terbawa ke dalam vial kedua. Lalu sampel dianalisis menggunakan GCMS. Berikutnya adalah hasil. Hasil yang kita peroleh itu adalah berupa kromatogram yang seperti sudah tertampilkan di PPT.
Nah, dari kromatogram ini kita bisa menduga bahwasanya dari sampel minyak kelapa sawit yang kita ambil itu mengandung dodekanoid asid metil ester CaS metil laurat, tetradekanoik asid metil ester CaS metil myristate, 9 heksadesenoik asid metil ester Z, 9 oktadesenoid asid metil ester CaS met, dan 11 eikosenoik asid metil ester. Nah, dari seluruh yang sudah kita peroleh tadi, ini adalah kromatogram dan library spektrum massa dari masing-masing hasil. Yang pertama ada dodekanoid asid metil ester, yang kedua ada tetradekanoik asid metil ester. Nah, kemudian ini adalah bentuk fragmentasinya. Senyawa target pada kromatogram peak kedua diduga merupakan dodekanoik asid metil ester atau metil laurat dengan formula C13H26O2 dengan base peak pada 74 m/Z. Senyawa target pada kromatogram keempat diduga merupakan tetradekanoik asid metil ester atau metil myristate dengan formula C15H30O2. Nah, pola fragmentasi kedua senyawa ini hampir sama, tetapi perbedaannya terletak pada panjang rantai di mana metil myristate atau tetradekanoik asid memiliki 2 atom karbon yang lebih banyak dibandingkan dengan metil laurat atau dodekanoid asid metil ester. Berikutnya, kromatogram berikutnya adalah 9 heksadesenoid asid metil ester. Kemudian ada 9 oktadesenoid asid metil ester. Dan ada eikosenoik asid metil ester. Nah, untuk hasil target pada kromatogram peak 6, 11, dan 16 secara berurutan diduga adalah 9 heksadesenoid asid metil ester, 9 oktadesenoid asid metil ester, dan eikosenoik asid metil ester. Nah, untuk pola fragmentasinya itu berbeda dengan senyawa sebelumnya. Senyawa target ke-6, ke-11, dan ke-16 tidak memiliki base peak pada M/Z74, melainkan pada M/Z55. Hal ini dikarenakan adanya ion CH2COOCH3+ atau ion McLafferty berjumlah yang memiliki jumlah lebih sedikit daripada senyawa ester tidak jenuh. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Bila kita fikir itu balik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan, terima kasih. See you next time. Jangan lupa hit tombol subscribe, like, dan komen di bawah.